Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel di bagian pertama. Kemudian di bagian kedua kita belajar persamaan nilai mutlak. Kali ini di bagian ketiga kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan klik loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Baiklah, kita sekarang ke contoh soalnya. Untuk nomor pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak dari 3x ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 16. Nah, penyelesaian soal seperti ini seperti apa? Kita pokoknya fokus pada bentuk pertidaksamaannya. Ya, kita fokus pada bentuk pertidaksamaannya. Jadi kita fokusnya ada yang kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Tuh, fokusnya ke situ. Ada pertanyaan misalkan bagaimana kalau yang kurang dari? Yang kurang dari maksudnya yang ke sini. Cuma nanti jangan dibawa aja tanda sama dengannya. Begitu pula yang lebih dari masuknya ke sini. Kita hapus saja yang sama dengannya. Pokoknya hanya ada dua saja penyelesaiannya. Yang kurang dari atau yang lebih dari atau sama dengan, gitu ya. Nah, karena di sini kurang dari atau sama dengan, maka kita selesaikan menggunakan ini penyelesaian yang ini. X, harga mutlak dari X, maksudnya ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam harga mutlak. Dan P di sini adalah ini, ya, 16 di sini. Angka setelah tanda pertidaksamaan. Artinya nanti penyelesaiannya untuk X-nya ada di antara P, negatif P, dan P, gitu. Kalau kita tuliskan untuk bentuk di atas, seperti ini. Jadi 3X ditambah 4 itu adalah angka yang di harga mutlakan, negatif P-nya 16, negatif 16, dan P-nya adalah 16. Seperti itu. Nah, berarti tinggal kita selesaikan. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama itu bisa menggunakan sekaligus penyelesaian. Ini langsung. Cara yang kedua bisa kita selesaikan menggunakan pertidaksamaan linear satu variabel. Seperti itu. Oke, untuk cara yang pertama kita tulis lagi langsung seperti ini. Nah, kalau untuk menggunakan cara yang ini kita harus fokus nih karena ini sekaligus diselesaikan sekaligus ya. Bagaimana caranya? Di sini kita harus buat seperti ini bentuknya. Berarti di tengah itu harus ada variabel saja. Di sini yang ada variabel adalah 3x dan 4 adalah konstanta. Maka yang 4 ini konstanta ini harus hilang. Untuk menghilangkan konstanta 4 ini positif 4, maka harus kita kurangi dengan 4. Yang tersisa nanti 3x. Berarti yang ini 3x ditambah 4 dikurangi 4. Oleh karena di tengah, ruas tengah itu kita kurangi 4, maka semua ruas juga harus kita kurangi 4. Baik yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan. Berarti yang ini juga dikurangi 4, begitu pula yang kanan dikurangi 4. Ya, positif 4 dikurangi 4, hanya 3x saja tersisa. Ini semuanya dikurangi 4. Gitu, 4 dikurangi 4, 3x. Kemudian negatif 16 dikurangi 4, negatif 20. Ini tandanya kita turunkan saja. 16 dikurangi 4, positif 12. Tuh ya. Oke, di sini yang di tengah hanya ada yang variabelnya saja. Tapi di sini koefisien dari X-nya, dari variabelnya itu lebih dari 1. Harusnya 1 saja ya. Atau X saja, kan 1 tidak disebutkan, tidak ditulis. Untuk menjadi 1 berarti 3x itu 3-nya harus dibagi 3. 3x dibagi 3 supaya koefisien x-nya 1. Angka di depan x-nya 1 atau tidak ditulis x saja. 3 dibagi 3-nya kan nanti jadi 1. 1x atau x saja. Karena yang di tengah dibagi 3, maaf. Maka di kiri kanannya juga harus dibagi 3. Oke. Semua ruas dibagi 3. Nah, ini dibaginya kan tidak negatif, jadi tidak ada masalah, tidak harus ada yang berubah tanda. Semuanya dibagi 3, untuk yang kiri tetap ya, negatif 20/3, untuk yang di tengah 3x dibagi 3 ya x.
kiri tetap, yang kanan 12 dibagi 3 ya 4. Nah, bagaimana menentukan himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya berarti X sedemikian hingga. Nah, ini aja tulis semuanya. Keseluruhan ini tulis aja langsung di sini, tulis seutuhnya. Negatif 20/3 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 4. Tuh ya. Tulis aja seutuhnya di situ. Jadi dibacanya X sedemikian hingga negatif 20/3 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 4, dan X anggota bilangan real. Kalau mau bacanya dari tengah, X sedemikian hingga X lebih dari, karena ini kan terbukanya ke X lebih dari negatif 20/3, dan X kurang dari atau sama dengan 4, dan X anggota bilangan real gitu. Jadi terserah itu ya mau dibaca dari mana. Cara yang kedua, kita gunakan cara menyelesaikan pertidasamaan linear satu variabel yang sudah kita pelajari, yang ada grafiknya ya. Di sini karena bentuknya seperti ini, maka kita potong menjadi dua bagian. Bagian pertama yang ini negatif 16 kurang dari atau sama dengan 3x ditambah 4. Bagian keduanya yang ini ke sini, 3x ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 16. Oke, kita selesaikan bagian pertama dulu. Negatif 16 kurang dari atau sama dengan 3x ditambah 4. Nah, di sini karena yang ada variabelnya kan ada di kanan, kita biasa yang ada variabel itu yang di kiri gitu kan. Maka kita buat yang variabelnya yang di kanan ini hilang, sementara nanti yang di kiri ada variabelnya. Itu sebenarnya ini langsung juga gak apa-apa, kita langsung kurangi 4 aja untuk menghilangkan konstanta. Tapi kalau kita terbiasanya seperti itu, yang ada variabel di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan, apa salahnya kita teruskan seperti itu? Nggak apa-apa ya. Silahkan saja mana yang lebih kalian pahami. Kalau ini mau dihilangkan, yang ada variabelnya mau dihilangkan, maka ini dikurangi 3x kan, untuk menghilangkan variabel. Tuh, kedua ruas dikurangi 3x. Nah, kalau yang ini hilang kan, tapi yang di sebelah kiri justru ada 3x-nya. Kan tadinya tidak ada, ya, tidak ada variabel. 3x dikurangi 3x, yang tersisa di kanan ada 4. Sedangkan di kiri seperti ini ditulis lagi. Satu kesatuan kan tidak bisa dikurangkan, ini konstanta, ini variabel tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dioperasikan. Yang ini sedangkan 3x dikurangi 3x ya 4. Terus setelah itu, ini sudah ada tuh syaratnya, variabel di ruas kiri sudah ada. Sedangkan negatif 16 ini harus kita hilangkan, konstanta. Berarti untuk menghilangkan negatif 16 berarti harus kita tambahkan dengan 16 ya. Tambah 16 untuk jadi hilang, berarti 4 juga harus ditambah 16. Kedua ruas ditambah 16. Jadi yang tersisa di sini adalah negatif 3x. Yang ini 4 ditambah 16 adalah 20. Nah, oleh karena di sini koefisien x-nya ada negatif 3 ya, harus dibuat 1, berarti ini harus dibagi negatif 3 untuk menjadi x saja. Kiri dibagi negatif 3, kanan juga dibagi negatif 3. Tandanya berubah, karena dibagi negatif 3. Ya, kedua ruas dibagi negatif 3, tanda berubah. Tadinya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Negatif 3x dibagi negatif 3, ya x. 20 dibagi negatif 3, negatif 20/3 ya. Tinggal kita gambarkan grafiknya. Kira-kira negatif 20/3 itu ada di sebelah kiri ya, karena dia negatif. Di gambar bulatan penuh, titik bulatan penuh, karena ada tanda sama dengan, berarti 20/3-nya, negatif 20/3-nya ikut serta dalam himpunan penyelesaian. Karena di sini x-nya lebih dari atau sama dengan, lebih dari ya, karena lebih dari berarti kita arsir ke kanan. Himpunannya ada di sebelah kanan negatif 20/3. Seperti ini. Itu selesai untuk bagian pertama. Bagian kedua, 3x ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 16. Ini yang ada variabelnya sudah ada di sebelah kiri nih, di ruas kiri. Maka tinggal kita fokus pada yang konstanta. Ini harus hilang, berarti harus dikurangi 4. Kiri dikurangi 4, kanan juga dikurangi 4, ya kedua ruas dikurangi 4. 4 dikurangi 4, ini 0, sisanya 3x. Nah,
kurang dari atau sama dengan 16 dikurangi 4, sisanya 12. Kemudian 3x, untuk menjadi x saja harus dibagi 3. Gitu, harus dibagi 3. Kurang dari atau sama dengan 12 juga harus dibagi 3. 3x dibagi 3, tinggal x ya. Maaf ini. Tinggal x, karena kedua harus dibagi 3. Ini tidak membuat tanda pertidaksamaan berubah karena dibagi positif. 3x dibagi 3, 3. Kemudian 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, sekarang kita tinggal gambar grafiknya ya. Tinggal gambar grafiknya. 4 ada di sebelah kanan 0 ya, kira-kira di sini. 4 titiknya bulatan penuh karena merupakan bagian dari himpunan penyelesaian. 4-nya ikut serta. Nah, terus di gambarnya karena x-nya kurang dari atau sama dengan 4, berarti ke kiri di arsirnya. Gitu. Setelah ini, kedua grafik ini sudah ada, kita ambil irisannya. Ya, kita gambar lagi. Nah, gitu. Himpunan penyelesaiannya ada di sini. Tuh. Ya. Kita kasih arsiran supaya lebih jelas. Nih. Karena ini kan dari sini kita tarik ke bawah. Ini tarik ke bawah. Ini pertemuannya irisannya. Jadi himpunan penyelesaiannya udah ada di antara negatif 20/3 dan 4, di mana mereka juga ikut serta karena ada tanda sama dengan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x. Nah, ini tulis lagi negatif 20/3 dan 4-nya di sini, x-nya di tengah. Seperti itu. Ya, seperti ini. Kecuali kalau ini arsirnya ke kiri, yang ini ke kanan. Nanti yang tengahnya tidak ada gitu. Berarti di sininya tinggal menggunakan kata atau. Ya, kalau ininya ke kiri, yang ini ke kanan, tinggal menggunakan kata atau. X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 20/3 atau x kurang dari atau sama dengan 4. Kalau berpisah ya, berseberangan ke kiri dan ke kanan. Kalau ini kan keduanya sama-sama ada irisannya gitu ya. Dibacanya boleh x sedemikian hingga negatif 20/3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 4 dan x anggota bilangan real. Boleh juga x sedemikian hingga x lebih dari. Kenapa lebih dari? Karena ini kan terbukanya ke x. Tuh, terbukanya ke x. Jadi dibacanya x lebih dari atau sama dengan negatif 20/3. X kurang dari atau sama dengan 4 dan X anggota bilangan real. Gampang-gampang susah ya. Semoga bisa paham setelah menonton video ini. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ya, nilai mutlak dari 2 dikurangi 5x lebih dari 8. Penyelesaiannya seperti apa? Pokoknya kita fokus tetap ke dua rumus ya, yang harga mutlak dari x lebih dari atau sama dengan p, atau yang harga mutlak dari x kurang dari atau sama dengan p. Nah, pertanyaannya di sini lebih dari saja, tidak ada tanda sama dengan. Ya, nanti tinggal kita gunakan tetap yang ini, yang lebih dari atau sama dengan p. Hanya nanti untuk penyelesaiannya tidak usah menggunakan tanda sama dengan, gitu ya. Tanda sama dengannya dihilangkan. Jadi seperti ini, kita yang ambil yang harga mutlak dari P lebih dari atau sama dengan P, kan artinya yang X kurang dari sama dengan negatif P atau X lebih dari atau sama dengan P. Nah, karena yang tidak ada sama dengannya, maka penyelesaian seperti ini, X kurang dari negatif P atau X lebih dari P. X di sini tapi satu kesatuan ya. Untuk X kurang dari negatif P, X-nya 2 dikurangi negatif 5X kurang dari P-nya 8, karena negatif P berarti negatif 8. Atau ya X-nya 2 dikurangi 5X lebih dari P, P-nya 8. Tuh, kita selesaikan satu persatu. Di sini di ruas kiri sudah ada variabelnya tuh X negatif 5X ya.
Kemudian di sini ada konstanta 2, berarti 2 ini harus kita hilangkan buat jadi 0, berarti harus dikurangi 2. 2 dikurangi 5x dikurangi 2. Kan di ruas kiri dikurangi 2, di ruas kanan juga dikurangi 2. Negatif 8 dikurangi 2. Sehingga kedua ruas ini dikurangi 2. 2 dikurangi 2, 0, tersisa negatif 5x, kurang dari negatif 8 dikurangi 2, negatif 10. Nah, di sini variabelnya koefisiennya negatif 5. Angka di depan x-nya negatif 5, harus 1. Koefisien x-nya harus 1. Nanti harus dibagi negatif 5 untuk menjadi 1. Negatif 5x dibagi negatif 5 supaya jadi 1x. Berarti untuk ruas kiri dibagi negatif 5, artinya ruas kanan juga harus dibagi negatif 5. Karena dibagi negatif, tanda pertidaksamanya berubah jadi lebih dari. Negatif 5x dibagi negatif 5, tinggal x tersisa. Ya, nantinya semua ruas ini dibagi negatif 5 barusan. Kemudian negatif 10 dibagi negatif 5, 2. Jadi x lebih dari 2. Tuh. Lagi ini kedua ruas dibagi 5, negatif 5. Kenapa ini tandanya berubah? Kemudian yang ini, 2 dikurangi 5x lebih dari 8. Sudah ada yang bervariabel di ruas kiri, tinggal kita buat konstanta menjadi 0. Ini seperti tadi kita kurangi dengan 2. Ya, ini sama seperti yang tadi. Lebih dari 8 juga dikurangi 2, kedua ruas dikurangi 2. Sama ini dengan yang tadi, negatif 5x, sisanya di sini karena 2 dikurangi 2, 0. Lebih dari 8 dikurangi 2, 6. Beda dengan yang tadi, karena yang tadi kan negatif p, sekarang kan p saja. Itu perbedaannya di sini. Negatif 5x untuk koefisiennya menjadi x, untuk jadi 1x maka harus dibagi negatif 5. Kedua ruas dibagi negatif 5. Tanda pertidaksamanya berubah, yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Negatif 5x dibagi negatif 5, 6 dibagi negatif 5. Kedua ruas dibagi negatif 5. Negatif 5x dibagi negatif 5, tinggal x. 6 dibagi negatif 5, negatif 6 per 5. Jadi x kurang dari negatif 6 per 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya kita gunakan x sedemikian hingga, tulis dulu aja di belakangnya nanti x anggota bilangan real, kita tulis saja satu persatu. X sedemikian hingga x-nya lebih dari 2, atau x kurang dari negatif 6 per 5. Mudah kan? Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.